kepada kita dengan kajian dari Ustadz Ibnu Jarir. Pada beliau tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil afiyah. Alhamdulillahi ala nikmatil ukhuwah. Alhamdulillahi ala nikmatil ibadah. Alhamdulillahi ala nikmatit tarbiyah. Alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan musilatan qailaha ilal jannah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma unsur ya Rabbana ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardik, khassatan fi Gaza. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyatin ya Rabbal alamin. Yang kita hormati dan saya hormati ketua kita, yang pertama ketua liqo kita Ustadz Hanif, kemudian ketua masjid, luar biasa Ustadz siapa lupa, Edi Mashkuri, Ustadz Burhan, Ustadz Musa Waharun, Ustadz Agus, Ustadz Bustamin, Ustadz Winar Hadi. Ini para asatidzah semuanya memang. Ustadz Haji Baru julukannya Haji Baru. Ustadz Syahruddin, Ustadz Kasmianto, Ustadz Dr. Umar, dan Ustadz Qari kita Ustadz Zul. Ahlan wa sahlan, sabahul khair semuanya di tempat yang mulia ini. Sederhana, lumayan sejuk. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan. Kalau saudara-saudara kita lagi pada bekerja di kantor, tapi kita alhamdulillah bisa ngantor di tempat ini. Luar biasa ini. Dan ini tentu saya khususnya melihat ini kayaknya inti beji itu di sini. Inti beji permai itu di sini, intinya rohnya syuhada itu di sini kelihatannya. Maka mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai motor kebaikan, yang itu semuanya menjadi bagian dari tugas utama kita adalah terus menghidupkan, menggerakkan dan memotivasi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat kita ini menjadi sesuatu banget. Dan oleh sebab itulah ngumpul kita di tempat ini adalah sebuah kesadaran yang kita rencanakan dan sudah direncanakan 2 pekan nih kalau nggak salah. 2 pekan apa 3 pekan? 2 bulan. Oh, 2 bulan bahkan. Jadi ini bagian dari sebuah wahyu Islami. Wahyu Islami itu kesadaran keislaman kita untuk
menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui sistem hidup yang Allah pilihkan. Wajtabakum wa ma ja'ala wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu 'alaikum liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilihkan pada kita semuanya Islam, dan kita dipilih oleh Allah untuk juga mengemban dakwah Islam ini. Untuk apa? Selanjutnya menjadi saksi, menjadi motivator, menjadi penggerak, menjadi ruh, menjadi stabilisator di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan ini kita bisa istiqomah, bukan istri satu kontrakin rumah, kita masih istiqomah. Semoga diberikan istiqomah sampai kita berjumpa dengan Allah nanti. Para asatidah, para hujjaj yang dirahmati Allah oleh Allah, sebuah peran yang kita emban hari ini sesungguhnya juga masuk dalam kategori yang berat-berat ringan. Berat-berat ringan artinya kalau kita menjadi stabilisator, menjadi dinamisator, menjadi motivator, itu memang harus terus bergerak, berbuat, beraktivitas, dan terus memberikan inspirasi-inspirasi di tengah masyarakat kita. Dan kita perlu punya dada yang lapang, dada yang luas, dada yang lebar. Meskipun ukuran dada kita rata-rata berapa nih? Antara 44 sampai 50, atau yang paling besar di sini 54. Berapa? 54. Ukuran dada antara 44 sampai 54 ini bisa kita perluas menjadi seluas Gelora Bung Karno. Dan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita adalah para tokoh-tokoh, para rijal yang memiliki dada yang luas, menampung segala keluh kesah masyarakat, menampung segala problematika yang ada di masyarakat, menampung ocehan, mungkin juga kritikan, mungkin juga pokoknya semua-muanya. Dan saya melihat itu adalah bagian kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berperan. Jangan sampai jadi orang berperan. Kesinggung sedikit langsung baper, rusak hati, rusak dada. Kita sudah senior. Jadi kalau ada apa saja langsung dianalisis. Pertama ya kita minta kekuatan pada Allah dulu, la haula wala quwata illa billah. Kemudian mencoba menganalisis semuanya, problem, permasalahan, dan apapun yang kita dengar, yang kita ditujukan pada kita. Iya. Harus duduk di sini, kalau nggak di sini nggak dengar. Iya. Maka oleh sebab itulah minimal 4 hal yang perlu kita bangun pada diri kita semuanya. Yang pertama adalah seperti yang Allah arahkan pada kita dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat ke berapa itu? 22 ya. Ayat ke-77 yang tadi di awal saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bila 4 ini ada pada kita, kita menjadi orang yang luar biasa. Apa itu? Rukuk lah. Rukuk artinya adalah sikap tawadhu di hadapan di tengah masyarakat ini. Bangun sikap tawadhu. Wasjudu, rendahkan
diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah. Karena orang yang tawadu karena Allah, perbaiki ibadah kita, perbaiki kedekatan kita pada Allah, maka Allah pasti muliakan kita. Wasjudu wa'budu rabbakum. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, artinya seluruh ibadah baik mahdhah atau ghairu mahdhah, baik ibadah khusus atau ibadah umum, perbaiki. Dan setelah itu waf'alul khaira, setelah rukuk, sujud dan ibadah, artinya ini adalah stabilis diri kita dalam hubungan kita dengan Allah. Maka kemudian waf'alul khaira, bangun hubungan dengan manusia, berbuat sebanyak-banyaknya dari kebaikan, karena memang kita dilahirkan untuk itu. Surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini dijuluki oleh Allah khairu ummah. Khairu ummah dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi pola pikirnya. Pola pikir kita tidak boleh seperti orang-orang awam lagi yang nggak ngerti Islam, nggak baca Quran, nggak baca hadis. Alhamdulillah kita setiap Ahad, setiap Jumat baca bareng-bareng, dan hari-hari biasa kita baca Al-Quran itu, kita baca hadis itu. Ya, jelas pola pikir kita juga tidak boleh seperti orang awam. Dan juga tentu dari sisi setelah pola pikir jadi akidah, ibadah, akhlak kita harus mantap. Dan ini alhamdulillah ya, karena ini semuanya tokoh jadi mantap lah ya. Kemudian pola pikir harus berubah tentunya ya, berubah menuju kepada yang lebih baik. Setelah pola pikir memang kita harus selalu memperkaya diri dengan sakofah Islamiyah ya, dengan pengetahuan keislaman, baik dari sisi politik, baik politik lokal atau politik internasional, itu perlu kita bekali diri kita. Lalu politik tentang politik tentang ilmu-ilmu sosial masyarakat, ilmu ilmu bermasyarakat, berkomunikasi dan seterusnya. Kita juga tentu terus mengikuti berita-berita yang terus berseliweran di seputar kehidupan bernegara, berpemerintahan dan seterusnya. Karena apa? Ini semuanya akan membentuk kita menjadi hamba-hamba yang musaqqaful fikri, yang kaya dengan pemikiran-pemikiran. Tentunya harus kita kita blok dengan Al-Quran dan Sunnah, kita poles dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sampai hari ini Ana melihat potensi-potensi besar pada para asatidzah semuanya. Dan ini kalau sudah berbicara, bersikap, berbuat, itu mantap ya di tengah masyarakat kita insya Allah. Baik masyarakat Beji secara khusus atau Depok secara umum atau Indonesia secara luas atau dunia. Ini karena masih ada yang sering ke Cina. Ada yang sini enggak? Ada yang masih oh iya, Ustaz Syarif izin ke Bandung. Oh Masya Allah ya. Jadi Korea. Oh masih Korea ini ya, masih Koreaan ya. Iya mirip-mirip. Atau Pak Jiwin udah nggak ke ini Jerman lagi. Dulu sukanya kemana? Göttingen kemana? Pak Haji Burhan suka ke dasar laut dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Artinya apa? Kalau kita simpulkan adalah la tatawaqqaf, la tat'uf, jangan berhenti, jangan lemah dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. La tatawaqqaf wa la tat'uf. La tatawaqqaf wa la tat'uf. Untuk apa? Fi ibadah wa fi'lul khair. Jangan berhenti, jangan melemah dalam ibadah, dalam berbuat baik kepada
lingkungan masyarakat kita, meski kita sebagian kita sudah tidak muda lagi. Meski sebagian kita sudah tidak muda lagi, karena kita pengen kalau bisa sampai detik akhir itu kita masih orang-orang itu pada pengen endingnya itu berada di medan, bukan di medan sana maksudnya, di medan perjuangan maksudnya. Baik itu sedang duduk di masjid, baik itu sedang baca Al-Quran di mana itu di puncak atau di mana saja. Intinya adalah pengennya itu endingnya itu tidak di tempat tidur. Itu yang ditangisi oleh siapa? Khalid bin Walid kan, menangis kala akhir hayatnya beliau sakit, dijenguk oleh sahabat-sahabat, lalu beliau menangis. Ditanya, "Ma yubkika ya Ibnul Walid?" Kenapa engkau menangis wahai Ibnul Walid? Bukankah perjuanganmu sudah luar biasa seperti itu? Jawabnya, amutu kamautil ba'ir. Kayaknya kematianku ini seperti kematiannya seekor keledai. Di mana? Di kandangnya. Padahal aku pengen mati saat aku sedang bertempur. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang pertama itu la tatawaqqaf wa la tad'uf fi al-ibadah wa fi'lil khair. Jangan berhenti, jangan lemah untuk terus memperbaiki ibadah kita, kualitas diri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu apapun yang kita bisa berbuatlah kebaikan di tengah masyarakat kita, dan itu menjadi sesuatu banget. Karena di situ qimatuna amamallah. Di situ bobot kita di hadapan Allah. Makanya kita ulang lagi apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, inna qimatal insan ma yuhsin. Sungguh bobot manusia itu adalah dari kebaikan yang ia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, para sadidah, para hujjaj, dan ibu-ibu nggak ada ya, ada satu. Yang kedua, dalam perjalanan hidup kita ini, di tengah kesibukan kita, baik itu kerja, baik itu bermasyarakat dan seterusnya, ternyata memang kita butuh legasi dalam hidup ini. Butuh apa legasi itu? Warisan, peninggalan. Kita butuhkan apa yang kita akan wariskan, apa yang akan kita tinggalkan setelah kita tiada. Artinya ini untuk kekayaan diri kita sendiri. Untuk kekayaan diri kita sendiri, agar kita nanti kalau sudah terhenti dari perjalanan kita, masih ada transfer kebaikan, transfer kebahagiaan pada kita. Dan itulah yang kita sebut dengan al-a'mal al-jariyah. Jadi amal-amal yang pahalanya terus mengalir. Dan itu dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kembali ke surat Al-Baqarah 127. Sampai hari ini Ibrahim mendapatkan pahalanya membangun Ka'bah itu. Sudah berapa yang waktu itu dibangun, kemudian 2 orang atau 3 orang itu tawaf. Ibrahim, Ismail, dan Sayyidah Hajar. Dan hari ini miliaran manusia, sudah miliaran nih dari sejak dulu sampai sekarang, ditawafin. Pasti Ibrahim, kalau barangkali istilah kita itu sudah kipas-kipas saja di surga. Ngalir terus ya, jadi udah enak-enak saja. Dan itu luar biasa. Allah abadikan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah kala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, lalu setelah selesai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah. Jadi ini membangun legasi dan berdoa itu penting, dan memang hidup kita harus begitu. Maka hari ini ya, apa yang sudah kita bangun dari dulu, ya, salah satu contoh saja, dulu waktu masih muda jadi qori, ternyata sampai hari ini masih qori,
Nah, ini perlu diturunkan. Biar setiap orang yang kita ajari dan masih menggunakan itu, kita mendapatkan pahalanya. Siapa lagi? Ustadz Hanif membangun apa? Itu likoknya ya, sampai hari ini. Masya Allah. Ini berkat Ustadz Hanif juga, ini jadi berkat yang luar biasa. Tanya terus kita. Kitanya dia absen terus. Kita malu kalau enggak. Kadang-kadang aku mau jawab, mau enggak, ini kan ditanya. Tapi kalau mau nanya ini apa namanya, santun banget. Insya Allah malam ini. Itu japri beliau itu. Jadi setiap Jumat mesti japri ya. Jazakumullah khair. Diingatkan terus ya. Enggak nyuruh. Jadi cuma ngasih tahu. Yes. Dan kalau misalnya nanti malam libur, siap. Yes. Iya. Intinya setiap kita, kalau memang sebelumnya belum terpikirkan, hari ini mulai harus terpikirkan, meninggalkan legasi, meninggalkan tauris, maksudnya yang khusus untuk diri kita, karena ya istri kita ma'assalamah, anak-anak kita ma'assalamah, maksudnya adalah N sudah selesai. Rajin kita di masjid N selesai, rajin kita liqa juga N semuanya, dan seterusnya. Kita pasti akan begitu nanti, siap atau enggak siap, maka harus disiapkan dari sekarang. Maka kira-kira apa yang kita tinggalkan, dan itu penting. Maka peninggalan Rasulullah adalah udah jelas, taraktu fikum amrayni. Rasulullah saja sendiri sudah membangun umat kayak begini luar biasa, yang pasti pahalanya mengalir. Abu Bakar radhiyallahu dan seterusnya punya peninggalan semuanya. Bahkan Utsman bin Affan peninggalannya sampai hari ini, hotel-hotel, tanah dan seterusnya masih luar biasa. Kita butuh itu. Peninggalan apa yang kita tinggalkan? Masing-masing tentunya sesuai dengan kapasitas dan passionnya masing-masing. Silahkan, intinya adalah bahwa setiap kita hendaknya punya legasi. Apakah legasi kita titipkan pada Pak DKM Syuhada misalnya, apa yang bisa memberikan pada kita manfaat nantinya, atau kita titipkan ke Ustadz Hanif apa, terserah ya. Intinya setiap kita hendaknya ada legasi untuk diri kita sendiri. Makanya Rasulullah tekankan itu, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kalau kemarin jadi guru besar, dosen dan seterusnya, itu sudah banyak ini anak buahnya, mudah-mudahan Pak Haji Win ya. Atau mungkin kemarin Pak Haji Agus sudah banyak itu membantu apa namanya, setiap subuh itu Mama Dedeh kajian-kajian yang begitu banyak, yang dengannya kemudian para ustadz-ustadzah memberikan ceramah, dan semuanya orang-orang yang mendapatkan kajian kemudian mengamalkan itu sampai ke situ. Intinya adalah yang kedua, bangun legasi setiap kita, dan ini penting. Dan amal jariyah besar itu kalau memang dalam apa namanya, dakwah dan mengajar, karena yang dibangun itu adalah manusia, dan manusia itu sifatnya terus dinamis, dia akan mengajarkan dan seterusnya. Makanya itu yang Allah abadikan dalam At-Taubah ayat ke-100, itu sesungguhnya kalau kita renungkan itu sangat menginspirasi kita semuanya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Masyaallah. Jadi the winner, para pemenang itu adalah para pendahulu dalam Islam ini. Kenapa mereka disebut as-sabiqun? Yang pertama, yang pemenang, yang meraih puncak ketinggian, ya karena mereka yang memulai ya dalam MLM ya.
MLM pahala itu Masya Allah ya, luar biasa ya, tetap saja yang paling atas itu mendapatkan jadi kaya raya dengan pahala yang luar biasa. Sampai jam berapa? Berapa? 5 menit lagi. Ya sudah, kita cepatkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu baru tauris. Taurisul da'wah, taurisul khair, taurisul fikrah. Jadi pewarisan pola pikir, pewarisan dakwah, pewarisan kebaikan kepada siapa? Generasi penerusnya. Dan itu yang banyak para nabi itu diantaranya adalah berpikirnya serius. Nabi Ibrahim alaihissalam permintaannya kepada Allah itu luar biasa. Mulai dari kita perhatikan di Al-Baqarah 128 itu, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, anak keturunanku ini utus di antara mereka seorang rasul. Kita perhatikan kemudian Yakub alaihissalam mewariskan ke anak-anaknya, ditanya siapa yang akan kalian sembah nanti. Ini tauris akidah dan iman. Kita perhatikan Nabi Zakaria alaihissalam. Begitu, inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirah fahabli min ladunka waliyya yarisuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria pusing memikirkan bagaimana yang akan melanjutkan. Jadi itu dipikirkan serius. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina 114.000 para sahabatnya yang hari ini mewarnai dunia Islam itu, yang jumlahnya hampir 2,5 miliar hari ini. Allahu Akbar, luar biasa, tauris. Maka tauris itu ada kedua sisi. Yang pertama adalah kepada anak keturunan secara biologis. Kalau kita punya anak secara biologis, tapi kita juga perlu membangun untuk menurunkan kebaikan-kebaikan ini kepada anak-anak secara ideologis. Jadi murid-murid dan seterusnya. Dan itu subhanallah, itu penting, yang akan mewariskan, melanjutkan dakwah ini. Maka sebagai contoh, kalau generasi senior misalnya, yang pengurus masjid dulu siapa mulai pertama? Pak Jiwin, lalu Pak Jumar, sudah. Terus Pak Haji Burhan. Nah, terus diturunkan sekarang sampai generasi muda. Generasi muda Pak Haji Edi. Termasuk generasi muda. Masih muda. Oh, masih muda. Karena di antara kita. Masih muda. Artinya antum berhasil ya, berhasil untuk tauris dakwah ya. Jadi mewariskan dakwah atau ke pengkaderan itu berhasil. Maka Pak Jadi harus juga nanti begitu ya, mewariskannya. Tapi kelihatannya sudah kelihatan itu ya, calon-calonnya. Wakilnya lebih muda lagi. Wah, itu jadi pokoknya mulai sekarang harus sudah diincar gitu ya. Ya, itu ada. Hah? Oh, lanjut. Alhamdulillah. Sekuatnya. Iya, kalau sekretaris masjid abadi dan. Oh gitu. Siapapun. Itu kalau dulu kan apapun makanannya, minumannya. Nah, itu zaman dulu begitu. Siapapun ketuanya, pokoknya sekretarisnya. Oh. Itu bagus itu ya. Tapi harus diwariskan nanti ya. Dan tentunya terakhir adalah doa, Masya Allah. Ya sesungguhnya banyak ya, tapi karena ini waktunya singkat ya, kita akhiri dengan terakhir doa. Silakan doa. Ininya doa itu Masya Allah. Semuanya para anbiya itu semuanya berdoa untuk anak cucunya, untuk generasinya, untuk umatnya, untuk kaumnya. Dan ini kita juga harus serius berdoa untuk anak cucu kita, untuk pewaris kita dan seterusnya. Ini doa ini luar biasa. Silahul mu'min. Ya, kalau kita nggak punya senjata, itulah senjata yang ampuh bagi kita semuanya untuk mewujudkan itu. Tapi doa itu hakikatnya adalah sebuah visi yang kita bangun pada main kita, pada kehidupan kita. Tapi tinggal bagaimana mewujudkan visi itu, dan itulah perlu mujahadah. Maka perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya adalah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah
sebenar-benarnya, karena kita sudah dipilih oleh Allah. Wajtabakum. Pada Al-Hajj ayat terakhir ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum. Nah, jadi wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Masyaallah, ayat ini sering-sering untuk kita baca biar mengingatkan peran-peran kita yang luar biasa. Wallahu alam, itu sebagai pengingat singkat pada diri dan para asatidzah, para hujjat semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, tapi tetap saja fun dalam menjalani kehidupan ini ya. Nggak perlu nggak bisa ketawa, nggak bisa stres, jangan. Fun aja kehidupan ini ya. Begitu Ustaz Hanif. Salah satu fungsi untuk memakai akal di dalam Islam ya. Ya, memfungsikan akal di dalam Islam. Iya. Jadi penting untuk memfungsikan akal dalam Islam, karena penderitaan dan penyesalan terbesar manusia nanti di hadapan Allah kalau dia tidak memfungsikan akal pikirannya. Maka tugas manusia adalah memfungsikan akal pikirannya. Kalau dia memfungsikan akal pikirannya, selamat insyaallah. Makanya orang-orang kafir kan mengatakan waqalu law kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir itu penyesalannya luar biasa saat ia berhadapan di hadapan siksa Allah. Dia menyesal, sungguh menyesal banget. Coba kalau aku dulu di dunia menggunakan pendengaranku dan menggunakan akal pikiranku, aku tidak menderita dalam neraka seperti sekarang ini. Oh, begitu, penyesalan nggak ada gunanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, syukran jazakallah khairan pada Ustaz Ibnu Jarir yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebagai penutup, marilah kita tutup dengan doa. Doa penutup dengan doa Robitoh yang akan disampaikan oleh Ustaz Umar Hamzah. Pada beliau, bersilakan. Oke, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan dunia dan akhirat, ditambahkan ilmu supaya kita juga bisa ini, dan kemudian juga kepada anak-anak kita, junior kita bisa kita wariskan atau kita untuk ini kita, dan kita berdoa juga untuk semoga kita diberikan ini husnul khotimah, dan selanjutnya diakhiri dengan robito. Makasih ya. Makasih Pak. Iya, sama-sama.